Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di perkuliahan kedua, makul persamaan diferensial biasa, di sini kita akan mulai dengan pengantar persamaan diferensial. Jadi, sebelum kita membahas tentang benar-benar persamaan diferensial biasa, di sini akan kita pelajari dulu tentang persamaan diferensial secara umum. Jadi di dalam persamaan diferensial itu ada beberapa istilah ya, ada persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial, dan beberapa istilah-istilah yang ada di dalam suatu persamaan diferensial seperti itu. Selain itu juga kita akan membahas tentang manfaat ya, kenapa kita perlu mempelajari persamaan diferensial ini, gitu ya. Nah, di sini kita awali dulu bahwa matematika itu memiliki beberapa subbidang. Ya, di antaranya itu ada kalkulus diferensial, ada kalkulus integral. Nah, di dalam ini salah satu buku saya di sini membahas tentang subbidang kalkulus diferensial, yaitu persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini masuk ke dalam subbidang kalkulus diferensial. Nah, persamaan diferensial ini mampu menganalisa bagaimana suatu fungsi mengalami perubahan ketika input-inputnya berubah. Ya, sekali lagi, persamaan diferensial ini salah satu materi matematika yang mana itu dia bisa mewakili objek-objek yang mana objek tersebut itu mengalami perubahan gitu. Karena di sini bisa di dalam persamaan diferensial itu nanti kita bisa mengakomodir perubahan tiap waktunya, terus nanti akan jadi seperti apa begitu. Nah, sebagai objek utama dalam kalkulus diferensial, persamaan diferensial ini digunakan sebagai model matematis hampir di semua bidang disiplin ilmu selain matematika, terutama pada bidang yang mempelajari tentang hubungan perubahan antar variabel dalam suatu fungsi. Jadi, di sekitar kita, fenomena alam di sekitar kita itu saat kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan ilmu matematika, kita biasanya perlu merubahnya terlebih dahulu ke dalam model matematika seperti itu. Nah, seringnya model matematika yang kita jumpai itu berupa persamaan diferensial. Kenapa? Karena fenomena di sekitar kita itu kan selalu berubah-ubah ya. Tidak ada yang tak ajak abadi seperti itu. Pasti ada mengalami, setidaknya makhluk itu kan mengalami rusak, ada perubahan seperti itu. Nah, materi matematika yang bisa mewakili perubahan itu yaitu materi persamaan diferensial. Makanya kebanyakan model matematika yang sering dijumpai itu berupa persamaan diferensial. Nah, di sini saya cantumkan beberapa contoh bentuk persamaan diferensial yang ada di luar matematika. Jadi yang mempelajari persamaan diferensial itu tidak hanya orang matematika ya, orang fisika, ilmu teknik itu sebenarnya juga membutuhkan ilmu ini, makanya juga sering dapat juga untuk perkuliahan persamaan diferensial. Nah, di sini karena yang paling sering digunakan itu dalam ilmu teknik maupun fisika, di sini ada beberapa contoh dalam ilmu tersebut ya. Di sini ada persamaan Airy. Persamaan Airy berbentuk seperti ini. Dia itu persamaan yang di dalamnya itu memuat turunan. Nah, ini kita sebut persamaan diferensial. Dan ini kita sebut persamaan Airy. Lalu ada juga persamaan Bessel. Ya, kalau ini persamaan diferensial juga, dia memuat turunan kedua. Ada juga persamaan Van der Poel, persamaan panas, persamaan gelombang, persamaan Laplace, dan seterusnya.
Masih banyak lagi yang mana semuanya itu menggunakan bentuk persamaan diferensial. Nah, di dalam perkuliahan kita ini akan mencoba mempelajari tentang cara-cara untuk menentukan solusi dari persamaan-persamaan ini. Ya, untuk pertanyaan tentang bagaimana kok bisa diperoleh persamaan-persamaan ini, nah itu nanti ada perkuliahan tersendiri, itu pemodelan ya, pemodelan matematika. Kenapa bisa didapat dari fenomena yang ada, kenapa diperoleh ini, kenapa diperoleh itu, gitu ya. Itu ada pemodelan matematika. Kemudian dalam bab ini, dalam perkuliahan ini kita mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan solusinya itu ya. Ya, saya rasa cukup untuk pengantarnya untuk memberikan gambaran ya tentang persamaan diferensial. Selanjutnya kita beralih ke definisi persamaan diferensial, lalu kita akan mempelajari tentang klasifikasinya itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat di definisi 1.1, definisi dari persamaan diferensial. Nah, di sini adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Sekali lagi, persamaan diferensial itu persamaan yang memuat turunan. Jadi, misal ada suatu persamaan itu berarti suatu kalimat matematika yang di dalamnya memuat sama dengan ya, persamaan yang di dalamnya itu ada turunannya. Nah, turunannya ini tidak menjadi masalah variabel terikat, jumlah terikat, variabel terikatnya berapa. Jadi, yang penting memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi, jumlah variabel terikat maupun variabel bebasnya itu tidak masalah jumlahnya, gitu berapapun asal dia di dalam persamaan itu memuat turunan. Itu kita menyebutnya persamaan diferensial. Nah, berikut ini contoh-contoh bentuk persamaan diferensial dan dengan variabel bebas dan terikatnya. Nah, mana sih yang disebut variabel bebas dan mana yang terikat? Teman-teman perhatikan kalau di dalam turunan itu kan bentuknya seperti pecahan ya, walaupun ini sebenarnya bukan pecahan ya. Untuk yang bagian bawahnya ini, nah ini inilah letak dari variabel bebas ya. Yang atas ini variabel terikat. Jadi di sini untuk persamaan yang pertama ini adalah persamaan diferensial dengan variabel bebas x dan variabel bebas y. Ya, kemudian untuk yang kedua ini merupakan persamaan diferensial. Ya, kenapa ini kok disebut dengan persamaan diferensial? Karena di dalamnya memuat turunan. Yang mana turunan? Yang ini. Kalau yang atas nih ya turunannya. Ya. Nah, ini variabel bebasnya t, variabel terikatnya x. Ya. Next, untuk yang ketiga, di sini persamaan diferensial. Kenapa disebut persamaan diferensial? Karena dia memuat turunan, walaupun dia turunannya parsial, ya enggak. Turunan parsial tuh seperti ini, teman-teman perhatikan. Notasinya berbeda. Di sini notasinya kita menyebutnya do z, do x. Itu ya. Nah, di sini memuat turunan, jadi di sini persamaan diferensial dengan variabel bebas x dan y dan variabel terikat z. Selanjutnya untuk yang keempat ini juga termasuk persamaan diferensial dengan variabel bebasnya itu ada 3, yaitu x, y, z sebagai variabel bebas, lalu variabel terikatnya hanya ada 1, yaitu variabel v. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini jika dilihat dari jumlah variabel bebas yang termuat dalam suatu persamaan diferensial, maka muncul klasifikasi persamaan diferensial biasa dan parsial. Nah, di sini berarti
Bisa kita katakan persamaan diferensial itu bisa dibagi menjadi dua, dilihat dari jumlah variabel bebasnya. Ya, variabel bebas yang tadi yang ada di bawah itu tadi itu ya. Untuk seperti apa yang parsial dan seperti apa yang persamaan diferensial biasa di sini sudah saya cantumkan definisinya. Saya awali dari persamaan diferensial biasa. Definisinya adalah persamaan diferensial yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Ya, jadi di sini teman-teman abaikan jumlah variabel terikatnya. Ini nggak masalah mau berapapun. Ya, yang penting variabel bebasnya itu hanya ada satu. Ya, jika ada PD dengan variabel bebasnya itu hanya satu, ya, nah itu berarti kita menyebutnya persamaan diferensial biasa. Itu ya. Ya, untuk selanjutnya yang persamaan diferensial parsial itu kita menyebut PD itu sebagai persamaan diferensial parsial jika persamaan diferensialnya itu dia memuat turunan yang mana variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ya, variabel bebasnya lebih dari satu. Untuk variabel terikatnya itu dia bebas mau berapapun, satu boleh, lebih dari satu boleh. Jadi diingat kembali klasifikasi persamaan diferensial jenis biasa ataupun parsial itu perbedaannya hanya dilihat dari variabel bebas. Kalau variabel di dalam persamaan diferensial, kalau saya menyebut PD itu berarti persamaan diferensial ya. Kalau maksudnya tuh maksud PD itu adalah persamaan diferensial. Jadi saat persamaan di dalam persamaan diferensial atau PD itu memuat turunan yang mana turunannya itu hanya memuat satu variabel bebas, berarti yang tadi kita menyebutnya persamaan diferensial biasa. Tetapi sebaliknya jika di dalam suatu PD atau persamaan diferensial yang mana turunan di dalamnya itu memuat lebih dari satu variabel bebas, ya itu kita menyebutnya dia persamaan diferensial parsial. Nah, oke, untuk selanjutnya kita kembali ke contoh tadi, kita lihat mana saja yang parsial dan mana aja yang biasa ya. Ya, dari sini kita bisa klasifikasikan yang persamaan diferensial biasa. Di sini dia memuat satu variabel bebas yaitu X ya. Jadi di sini kita menyebutnya PDB ya. Lalu di sini untuk yang contoh kedua, variabel bebasnya juga ada satu yaitu T ya, turunan variabel bebas dalam turunannya maksudnya ya. Ya di sini jadinya karena hanya memuat satu variabel bebas di dalam turunannya, berarti di sini juga kita menyebutnya dia PDB atau persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh yang ketiga, turunan di dalam PD itu memuat dua variabel bebas yaitu X dan Y. Oh, berarti karena ini lebih dari satu variabel bebasnya, ini kita menyebutnya PDP atau persamaan diferensial parsial. Sama halnya dengan yang keempat, variabel bebasnya ada 3, yaitu di dalam turunannya itu memuat 3 variabel bebas yaitu X, Y, dan Z. Jadi di sini kita menyebutnya PDB atau persamaan diferensial parsial. Itu ya. Kalau dilihat dari notasi sebenarnya amat sangat jelas mana yang PDB dan mana yang PDP. Kalau PDB itu dia menggunakan D ya, huruf D kecil seperti biasa seperti ini, DYDX, DXDT gitu ya. Sementara kalau PDP sebenarnya jelas juga untuk notasinya dia menggunakannya do. Jadi ciri-ciri kalau yang parsial itu biasanya notasinya tuh menggunakan bukan D tapi do. Do Z do X, do V do X seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini nanti
Kita akan abaikan yang PDP. Sesuai judul mata kuliah kita, nanti yang akan kita bahas adalah mencari solusi dari yang jenis pertama maupun yang kedua, yang persamaan diferensial biasa. Untuk yang ini sebenarnya nanti ada mata kuliah yang tersendiri, yang PDP. Oke, jadi teman-teman nanti fokus ke yang bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial biasa yang seperti contoh 1 maupun 2. Itu ya. Ya, untuk selanjutnya tidak cukup kita untuk pengenalan dengan persamaan diferensial ini, tidak cukup kita hanya mengenal tentang klasifikasinya aja, tapi di sini kita juga perlu mengenal apa-apa saja yang termuat di dalam PD. Jadi ada beberapa istilah atau unsur ya yang sering kita gunakan di dalam PD itu. Jadi ada istilah orde dan ada istilah derajat atau pangkat. Ya, di sini langsung saya berikan untuk definisi masing-masing. Untuk orde, ya jadi di dalam persamaan diferensial itu ada istilah orde. Nah, apa sih orde persamaan diferensial? Jadi orde persamaan diferensial itu adalah turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial. Ya, orde itu turunan tertinggi yang termuat. Jadi turunan itu kan bisa turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, nah yang tertinggi itu berapa? Nah itu nanti kita menyebutnya berarti persamaan diferensial tersebut mempunyai orde sekian, gitu ya. Nah selanjutnya untuk derajat atau pangkat, ya di dalam persamaan diferensial itu maksudnya adalah pangkat dari orde atau pangkat dari turunan tertinggi dari persamaan diferensial tersebut. Ya, teman-teman hati-hati untuk definisi dari derajat ini. Ini yang dimaksud di sini adalah pangkat dari turunan tertinggi. Ya, bukan pangkat tertinggi. Itu beda lagi. Jadi untuk menentukan derajat atau pangkat, teman-teman tentukan dulu ordenya. Nah, di dalam ordenya itu, misal yang tertinggi itu turunan ke 10. Nah, turunan ke 10 itu dia pangkatnya berapa gitu. Nah, kalau pangkatnya 2, pangkatnya 3, berarti dia derajat atau pangkat persamaan diferensial berarti 2. Bukan pangkat tertinggi, tapi pangkat dari turunan tertinggi. Jadi pilih dulu turunan tertingginya atau ordenya, baru teman-teman cari pangkat dari turunan itu ya. Oke, langsung aja kita kembali ke contoh tadi untuk melihat atau menentukan orde dan derajatnya ya. Ya, kita kembali ke contoh 1.1. Kita coba bersama-sama menentukan pangkat dan orde dan derajat ya. Dilihat teman-teman untuk yang persamaan diferensial yang pertama, tadi ini adalah jenis PDB. Ya, jadi di sini PDB orde berapa? Di sini teman-teman lihat, perhatikan tadi ya, definisi orde itu adalah turunan tertinggi. Ya, turunan tertinggi. Dilihat untuk suku pertama ini memuat turunan kedua. Ya, lalu untuk suku yang kedua ini turunannya turunan ke 1 atau turunan pertama. Sementara yang di sini dia tidak memuat turunan. Berarti 0 turunan pertama sama turunan kedua. Berarti turunan tertingginya adalah turunan kedua yang ini. Ya, berarti di sini PDB-nya orde 2. Itu ya. Selanjutnya derajatnya berapa? Nah, teman-teman cukup perhatikan yang jadi orde tadi. Ini kan yang fokus kita ordenya. Ya, berarti di sini teman-teman lihat pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya adalah 1. Turunan sekali lagi definisi derajat itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Turunan tertingginya kan 2, pangkatnya 1 ya. Di sini kalau tidak ada pangkatnya berarti itu maksudnya kan 1 ya. Jadi di sini derajat 1.
Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan persamaan diferensial yang pertama ini yaitu adalah PDB orde 2 berderajat 1. Oke, lanjut ke contoh kedua. Di sini teman-teman lihat turunan tertingginya berapa. Di sini yang suku pertama dia turunannya kedua, ya, turunan kedua. Suku kedua ini turunan ketiga. Terus yang suku selanjutnya tidak memuat turunan. Nah, berarti di sini teman-teman bisa langsung lihat turunan tertinggi adalah turunan ketiga, ya, yang ini. Nah, berarti di sini adalah ini tadi PDB ya, PDB orde 3. Nah, untuk menentukan derajatnya selanjutnya teman-teman perhatikan di sini pangkat dari turunan tertinggi. Bukan pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertinggi nanti teman-teman pilihnya 3. Ya, sesuai tadi yang ada di definisi derajat. Derajat itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Turunan tertingginya kan 3, pangkatnya 2. Berarti di sini derajat 2. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk persamaan diferensial kedua ini adalah berjenis PDB orde 3 derajat 2. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Di sini tadi langsung aja ya. Ini adalah PDB orde tertingginya ini yang ini ya, orde 3 derajat berderajat 1 ya. Selanjutnya kalau yang ini PDP ordenya ini tertingginya 2 ya semuanya, orde 2 derajat berderajat 1. Ya, ini untuk jenis-jenis dari PD. Itu ya. Ya, untuk selanjutnya ini masih pengantar persamaan diferensial ya. Sebelum kita mulai mempelajari bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial, nah di sini coba saya sampaikan dulu bagaimana cara kok kita bisa mendapatkan bentuk persamaan diferensial itu. Gitu ya. Bagaimana suatu persamaan diferensial itu didapat. Gitu ya. Nanti ini kan beda dengan kalkulus ya. Kalau kalkulus tuh teman-teman diminta mencari turunan. Gitu ya. Kalau di sini itu kita akan membahas tentang solusi untuk mata kuliah PD itu. Bedanya dengan kalkulus ya, kita akan mencari solusi dari suatu persamaan yang memuat PD sehingga nanti solusinya itu sudah tidak memuat PD lagi, jadi memuat persamaan aljabar biasa. Itu sudah tidak ada diferensialnya lagi di dalam bentuk derivatifnya lagi di dalam persamaan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, tapi kan sebelum itu di sini perlu kita tahu dulu bagaimana bentuk persamaan diferensial itu didapat. Gitu ya. Di sini sudah saya cantumkan langkah-langkahnya kurang lebih yang seperti ini. Tahap yang pertama ya, kita menghitung banyaknya konstanta sembarang yang ada dalam persamaan garis persamaan garis lengkung atau kurva yang akan dicari persamaan diferensialnya. Jadi awalnya itu diperoleh itu dalam bentuk persamaan biasa gitu, persamaan aljabar biasa ya, tidak memuat turunan. Ya, jadi persamaan garis lengkung atau kurva seperti biasanya, itu ya. Lalu dari situ nanti kita menghilangkan semua konstanta sembarangnya dengan cara eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi sebanyak n konstanta sembarang diperlukan n plus 1 persamaan. Gitu. Jadi misalnya ada 2 konstanta sembarang dalam persamaan itu. Nah, untuk mengeliminasi sembarang konstantanya itu berarti kita butuh 3 persamaan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan 3 persamaan? Ya kan? Nah, persamaannya itu untuk mendapatkan 3 persamaan itu ya kita perlu menurunkan sebanyak n kali
gitu. Jadi kalau tadi 3, berarti kita perlu menurunkan sebanyak 2 kali. Jadi saya ulangi lagi, berarti untuk menghilangkan semua konstanta sembarang dalam persamaan, itu berarti kita perlu menurunkan sebanyak sembarang konstantanya itu ada berapa. Misal sembarang konstantanya itu ada 3, berarti nanti kita perlu menurunkan atau mendiferensialkan persamaannya itu sebanyak n kali. Ya, misal sembarang konstantanya ada 5, berarti kita perlu menurunkan sebanyak 5 kali. Ada turunan 1, turunan 2, turunan ketiga sampai turunan kelima. Ya, lanjut. Banyaknya konstanta sembarang pada persamaan garis lengkung atau kurva itu menunjukkan orde persamaan diferensial yang dicari. Jadi misalnya di dalam persamaan tadi itu memuat 3 konstanta sembarangnya. Berarti seharusnya PD yang kita peroleh di akhir nanti berarti dia PD-nya orde 3. Misalnya sembarang konstantanya ada 5, berarti nanti PD hasil akhirnya yang kita peroleh itu berarti PD orde 5. Itu ya. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita pelajari contoh di bawahnya. Nih. Ya, misalnya ini ada persamaan garis lengkungnya, saya berikan yang sederhana aja. Y sama dengan C E pangkat negatif 5X. Ya, ini adalah salah satu contoh persamaan garis lengkung yang mau kita cari bentuk persamaan diferensialnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ikuti langkah tadi. Di sini kita perlu hitung dulu ada berapa banyak sembarang konstanta. Konstanta sembarangnya itu berapa? Di sini teman-teman perhatikan untuk pada contoh yang diberikan, konstanta sembarangnya itu diwakili oleh huruf C di sini ya. Jadi hanya ada 1. Biasanya kalau misal ada 2 ada 3, notasinya biasanya C1, C2, C3 gitu pakai indeks. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sembarang konstantanya atau C-nya hanya ada 1. Berarti untuk langkah selanjutnya kita cukup menurunkan 1 kali saja persamaan ini 1.1. Ya. Oke, berarti jadi sini selanjutnya kita ambil dulu nih persamaan satunya, tinggal tulis ulang ya. Persamaan satunya berarti Y sama dengan C kali E pangkat negatif 5X. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertama ya. Ini kalau ini menggunakan kalkulus biasa. Ya, ini menggunakan materi kalkulus untuk mendapatkan turunannya, berarti dy dx sama dengan negatif 5C kali E pangkat negatif 5X. Ya, untuk selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, teman-teman perhatikan di sini bahwa di sini masih memuat C kali E pangkat min 5X, yang mana ini adalah Y. Berarti nanti bisa langsung kita tulis dy dx sama dengan negatif 5Y. Ya, dy dx sama dengan negatif 5Y. Nah, jadi persamaan diferensial yang kita cari adalah dy dx plus di sini kita rubah ruas negatif 5-nya ke kiri, jadinya plus 5y sama dengan 0. Karena biasanya memang bentuk persamaan diferensial itu seperti ini. Ya, nanti dibuat sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan langkah tadi kita peroleh ini bentuknya PD orde 1. PD dengan turunan tertingginya 1 karena dia hanya memuat sembarang konstantanya itu 1, yaitu C. Seperti itu ya. Nah, ini pas kita dapat bisa berulang langsung kelihatan bentuk Y-nya gitu ya. Misal bentuknya tidak bisa terlihat langsung Y-nya, teman-teman bisa ngotak-ngatik gitu ya, pakai aljabar biasa. Gimana caranya? Kalau yang di sini yang saya cantumkan di buku ini C dulu ya. Dari sini persamaan 1
saya rubah dulu menjadi C gitu ya. C sama dengan apa gitu, baru C-nya ini saya ganti dengan itu, dengan ini gitu. Ya bisa jadi seperti ini, nanti misal ada contoh soal yang lain, atau bisa jadi yang kayak tadi yang langsung saya sampaikan langsung ini karena apa namanya ini langsung bisa terlihat nampak Y gitu loh. Ya, ini kan C ya pangkat negatif 5 X kan Y, jadi langsung bisa kita ganti min 5 Y gitu. Tapi mungkin kan tidak soal yang lain, kasus yang lain kita tidak bisa langsung mengganti dengan Y misalnya. Yang perlu kita ubah dulu berarti C-nya misalnya, itu bisa aja. Jadi ini kita cari dulu, ini berarti C sama dengan Y pangkat 5X, baru C-nya ini kita substitusikan ke persamaan ini. Nanti diperoleh langsung kayak ini tadi, disederhanakan ya. Disederhanakan seperti ini, coret-coret ya. Ini ya, ini bisa kita sederhanakan ini sama dengan 1, jadinya langsung negatif 5Y. Itu ya. Intinya sebenarnya ya itu tadi, gunakan langkah-langkah tadi. Sederhanakan cari turunannya, baru sederhanakan bentuknya dengan menggunakan aljabar. Itu ya, hukum aljabar biasa. Nanti diperoleh persamaan diferensialnya. Oke, itu ya. Saya rasa cukup untuk pengantar persamaan diferensialnya. Tadi sudah kita pelajari tentang manfaatnya, contoh bentuk persamaan diferensial di bidang-bidang yang lain ya, lalu definisinya ya, klasifikasinya, lalu unsur-unsur di dalamnya atau istilahnya, lalu yang terakhir ini kita pelajari tentang bagaimana diperoleh bentuk persamaan diferensial dari persamaan biasa garis lengkung seperti ini. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kerjakan latihan yang banyak akan bisa lebih paham. Ya, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.